Halo Sobat Dua, kembali lagi dengan saya Timothy. Hari ini saya akan membawakan acara Ngopsi, Ngobrol Psikologi. Hari ini saya sudah ditemani lagi oleh Mbak Dewi. Makasih Mbak Dewi sudah datang. Dengan senang hati, terima kasih juga dua ministry yang sudah mengundang saya. Selamat pagi, salam sehat, salam sukacita semuanya teman-teman Sobat Dua dimanapun berada. Iya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru ya Mbak, karena baru ketemu jadi mungkin Betul. saya baru mengucapkan gitu. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal Tahun Baru. Semoga di tahun 2024 yang baru ini apa yang kita inginkan, apa yang sudah kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Yes. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan ngobrol tentang resolusi karena berhubungan dengan tahun baru, tahun 2024. Yang artinya kita biasanya memiliki sebuah resolusi atau sebuah hal yang ingin kita capai dalam selama setahun ke depan. Betul. Nah, hari ini saya akan dibantu oleh Mbak Dewi untuk mewujudkan dalam pembicaraan hari ini. Nah, sebenarnya Mbak Dewi, resolusi itu apa gitu? Resolusi itu. Oke, baik. Resolusi itu mungkin kalau kita pernah mendengar atau sering mendengar gitu ya, kalau kita mau ngeprint foto gitu ya, itu resolusinya seberapa gitu ya. Iya. Itu ada juga berapa ya. Pixel? Berapa pixel gitu ya. Tapi yang akan kita bicarakan pasti nggak ada kaitannya dengan itu betul. ya kan. Yang akan kita diskusikan, yang akan kita sharingkan pagi hari ini lebih tentang bagaimana resolusi itu terkait dengan diri kita sendiri. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan resolusi adalah janji dari diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah ini kan pas sekali, biasanya kalau kita masuk tahun yang baru, kita kan diajak untuk berefleksi gitu ya. Apa sih yang sudah kita kerjakan di tahun-tahun sebelumnya, hal-hal apa yang kiranya itu bisa kita tingkatkan lagi di tahun-tahun ke depan. Nah inilah yang disebut sebagai resolusi. Apa saja hal-hal yang ingin kita tingkatkan, yang ingin kita improve dari diri kita, melakukan sesuatu yang lebih baik dari diri kita, dan ini merupakan janji diri kita sendiri. Begitu. Oke, berarti resolusi ini merupakan sebuah cara untuk kita mengupgrade diri kita dari tahun yang sebelumnya untuk menjadi yang lebih baik. Betul, gitu, Mbak. Nah, betul sekali. Mbak Dewi, resolusi tahun ini tuh apa? Oke, resolusi buat saya sendiri ya. Iya. Saya pengen lebih sehat, Mas. Oke, sama. Sama. Pengen lebih sehat karena saya merasa ya kayaknya gaya hidup, pola makan segala macam itu kok kayaknya kurang terlalu saya perhatikan gitu ya, dengan kesibukan saya, pekerjaan, pelayanan dan sebagainya itu kok kurang diperhatikan gitu. Jadi buat saya ini agenda penting nih di 2024 adalah saya mau lebih sehat. Lebih sehat. Selain itu, apakah ada lagi, Mbak? Dari saya itu kemudian juga semua pekerjaan bisa berjalan dengan lancar, bisa tercapai sesuai dengan tujuan-tujuan yang sudah saya setting gitu. Oke. Nah, kalau Mas Timothy apa nih? Aduh, resolusi saya. Resolusi saya yang pertama sama kayak Mbak Dewi tadi. Memulai pola hidup lebih sehat. Karena memang kebetulan kemarin saya sudah didiagnosis dokter juga. Ada sakit. Jadi memang harus mulai hidup lebih sehat gitu. Karena memang jujur pola makan saya berantakan, nggak mikir pola makan. Jadi mulai sekarang harus mulai ngatur pola makan. Nah, ngomong-ngomong soal resolusi nih Mbak. Sebenarnya apa yang sudah kita punya resolusi tadi itu? Apakah resolusi itu penting untuk setiap orang atau memang apakah resolusi itu hanya sekedar wacana yang memang biasa dibicarakan orang-orang gitu? Iya. Sebetulnya itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing gitu ya. Ada orang yang merasa mungkin ya udah tahun baru selesai, malam tahun baruan kelar gitu ya. Yang penting kita jalani hidup sehari-hari seperti biasa gitu ya. Itu ada yang seperti itu gitu. Tetapi ada juga yang mungkin merasa bahwa aku tuh pengen menjadi orang yang lebih baik lagi loh. Aku pengen menjadi versiku yang lebih baik, bukan membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak gitu ya. Tetapi apa yang saya capai, yang sudah saya capai itu apa yang bisa saya kembangkan, apa yang bisa saya improve begitu. Jadi apakah penting nggak penting ini
kembali lagi kepada individunya sendiri. Individu masing-masing. Tetapi sebetulnya basically manusia itu punya kebutuhan untuk menjadi lebih baik. Ya, kebutuhan dari manusia itu salah satunya akan mencapai pada aktualisasi diri. Nah, resolusi ini biasanya terkait juga dengan itu. Hal-hal apa yang sudah bisa saya capai, hal-hal apa yang bisa saya achieve sehingga itu menunjukkan aktualisasi diri saya tercapai. Begitu. Oke, Mbak. Nah, terkait resolusi ini sebenarnya kan pasti kita dari tahun-tahun sebelumnya itu pasti punya resolusi yang sudah kita capai. Tapi mungkin hanya berjalan di awal bulan sampai pertengahan bulan atau mungkin sampai nggak 1 tahun itu kita jalani dengan sempurna. Betul. Mungkin kita disibukkan dengan pekerjaan kita masing-masing, Mbak. Mungkin ada yang kerja, ada yang kuliah, mungkin atau bahkan untuk ngurus diri sendiri pun nggak sempat gitu. Apakah memang ada sebuah metode yang nanti akan bisa mempermudah kita untuk mencapai atau menggapai resolusi yang sudah kita rencanakan? Gitu? Oke, ini luar biasa pertanyaannya ya. Jadi kalau resolusi itu kan berkaitan dengan tujuan yang akan kita capai ya. Ada sebuah target yang akan kita bidik begitu ya. Itu resolusi kan. Jadi kan apa sih yang bisa saya kembangkan dari diri saya? Versi diriku yang terbaik itu apa yang masih bisa aku upgrade? Jadi sebetulnya kan ada sebuah tujuan ya yang ingin kita capai. Nah, banyak bisa dikatakan ahli gitu ya yang mengatakan tentang goal setting, yang mendiskusikan atau meneliti tentang goal setting itu memberikan sebuah pendekatan yang menurut saya sangat masih bisa diterapkan begitu. Pendekatannya namanya metodenya SMART. SMART, S-M-A-R-T. Betul. SMART itu kependekan dari kependekan dari kata-kata yang disusun menjadi sebuah pedoman gitu ya yang bisa kita pakai untuk kita mencapai sebuah tujuan kita. Karena resolusi tadi kan tujuannya adalah meningkatkan, mengupgrade diri kita sendiri gitu kan. Kita punya janji, komitmen kepada diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik versi diriku sendiri gitu. Berarti ada tujuan yang ingin dicapai. Nah kalau kemudian itu tidak istilahnya pokoknya aku mau menjadi lebih baik. Nah lebih baiknya itu seperti apa? Kalau itu cuma sekedar itu maka kita bisa sangat dekat dengan yang namanya tadi wacana tadi. Akhirnya ya udah mungkin bulan pertama hilang nih gitu ya, motivasinya hilang. Gak terrealisasi jadinya. Nah gak terrealisasi. Nah ini ada metode yang namanya SMART. Sebetulnya ini sangat membantu kita untuk mencapai goal setting kita gitu. Mencapai tujuan yang akan kita capai. Nah SMART itu terdiri dari S itu spesifik, kemudian M itu measurable, A itu achievable, R relevan, dan T itu time bound. Oke, S itu spesifik, M measurable, A achievable, kemudian yang R itu relevan dan juga yang terakhir itu time bound. Mungkin dari beberapa singkatan ini yang sudah dipadukan menjadi SMART itu boleh nggak kita breakdown dulu Mbak? Satu-satu gitu. Boleh. Mungkin kita bisa mulai dari SMART dulu. Bisa. Kok SMART? Spesifik. Ya. Spesifik. Nah, yang dimaksud dengan spesifik itu apa Mbak? Oke, jadi spesifik itu artinya jelas gitu ya. Spesifik itu kan ya spesifik tentang apa yang ingin kita capai itu betul-betul jelas. Misalnya kalau mahasiswa gitu ya. Ini banyak terjadi dialami teman-teman sobat dua nih mahasiswa gitu ya. Aku punya resolusi meningkatkan nilai gitu ya. Meningkatkan nilai di akhir semester itu nanti pokoknya harus meningkat. Nah meningkatnya itu seberapa? Oke, mungkin ada patokan gitu, ada patokan. Ya betul, harus spesifik gitu ya. Oh aku ingin nanti di akhir semester misalnya nilaiku naik menjadi IPK-nya 3,5 misalnya gitu. Ya. Ada target. Ada target yang spesifik, nggak cuma sekedar nilaiku naik gitu. Berarti kalau sebenarnya kita cuma bilang nilai kita naik, kita nggak tahu naiknya itu seberapa, tapi kita harus punya ini nilai yang harus kita targetin. Iya, target spesifik gitu ya. Jadi jelas gitu. Atau mungkin lebih spesifik lagi, misalnya nilai di mata kuliah tertentu itu akan mendapatkan nilai A misalnya begitu. Nah itu lebih spesifik lagi. Jadi jelas gitu ya. Itu S-nya.
Oke, S spesifik. Kemudian kita lanjutkan dengan yang M, measurable. Measurable. Measurable itu artinya apa? Dapat diukur. Dapat diukur. Ya kan? Contohnya kayak gimana tuh, Mbak? Nah itu tadi, misalnya kalau kita mau dapat nilai A kan sebetulnya kita bisa ngukur dong. Iya, berarti kan? kita bisa ngukur melalui mungkin dari tugas. Iya, betul. UAS, UTS. Ya, kita harus ada target juga segini gitu untuk mendapatkan nilai A tadi itu. Tadi. Oke. Jadi tugas-tugas itu bisa di breakdown. Oh, untuk bisa mencapai nilai A, ini kan terukur nih, nilai A-nya kan terukur ya. Iya. Itu berarti saya harus bisa mengevaluasi. Oh, kalau misalnya nih somehow kan nggak selalu dalam satu semester tuh kita well perform gitu ya sebagai mahasiswa gitu. Saya juga tidak pernah baik-baik mengalami gitu. saja. Nggak selalu kita baik-baik saja gitu. Nah mungkin kalau minggu ini ternyata nilai kuisku jelek nih gitu nih. Nilaiku kayaknya nggak bisa dapat A deh gitu kan. Nah mungkin aku bisa kejar lagi di nilai-nilai yang lain. Nah ini kan terukur. Begitu. Jadi measurable-nya lebih pada tujuan itu bisa terukur sehingga kita dapat mengevaluasi juga kemajuan diri kita seperti apa. Lalu apakah kita sudah mencapai tujuan itu atau belum begitu. Oke. Nah tapi Mbak kalau dari dibilang tadi misalnya kita dalam satu semester mau target nilai A. Iya. Misalnya kita udah di kuis anjlok. Kita langsung kayak sedih banget. Kayak aduh aku gak bisa nyampe targetku ini. Itu apa yang harus kita lakuin dong Mbak kalau kayak gitu? Iya, kita kembalikan lagi kepada resolusi kita. Apa ya resolusi kita tadi? Kalau resolusinya memang adalah untuk mencapai nilai A gitu ya. Ya udah fokus ke situ. Berarti targetnya adalah ke sana. Hal-hal yang sekiranya itu membuat kita down ya kita pinggirkan dulu. Memang nggak bisa main perasaan terus gitu ya, nggak bisa baper-baper terus gitu. Kalau kita mau ngomongin tujuan atau target gitu ya, nggak bisa yang namanya baper. Toh nanti kalau kita bekerja gitu ya, dalam perusahaan manapun, dalam institusi ataupun instansi apapun, itu nggak bisa yang namanya baper gitu kan. Betul. Kamu dikasih tugas segini gitu misalnya, harus selesai dalam waktu sekian jam gitu kan. Misalnya gitu ya, kita mau baper apa terus? Gak selesai malah. Gak selesai ya kan gitu. Jadi memang ya mahasiswa memang atau kita semua gitu ya, nggak cuman mahasiswa gitu. Memang perasaan itu ya bolehlah kita memang harus memiliki yang namanya itu bagian dari emosi kita. Tapi harus kita kelola supaya itu tidak mengganggu stabilitas kita dan produktivitas kita sendiri gitu. Oke, berarti batu kerikil yang ada tuh kita jalanin aja. Iya. Dan kita harus berpikiran positif terus. Tetap berpikir positif dan tetap ini fokus kepada apa yang akan kita tuju gitu. Resolusi kita. Resolusi kita tadi. Baik, nah kita tadi itu sudah S udah, M udah, sekarang kita masuk ke A. Achievable. Achievable tuh berarti kalau saya artikan tuh sesuatu hal yang bisa dicapai. Betul. Apakah ini maksudnya artinya yang rasional? Apakah sesuai kapasitas kita? Betul sekali. Oh, gitu. Jadi achievable ini artinya sesuatu tujuan itu harus realistis, ya kan? Dapat dicapai dalam waktu yang sudah kita tentukan dan itu sudah disesuaikan dengan sumber daya kita yang kita miliki. Berarti kita harus bisa mengukur kapasitas diri kita dulu. Pasti. Sebelum kita membuat sebuah resolusi. Pasti dong. Iya. Harus tahu. Misalnya nih, mungkin kita kasih contoh yang lain ya. Enggak melulu tentang nilai nih. Saya misalnya, saya mau menurunkan berat badan gitu misalnya gitu ya. Ini bukan orang lain ya, ini dari diri saya sendiri gitu. Kan tadi resolusi itu kan kaitannya karena saya mau mengupgrade diri saya sendiri toh. Betul. Nah, saya nih punya resolusi pengen menurunkan berat badan gitu. Oke, berapa misalnya gitu ya. Dalam 1 tahun saya mau turun 20 kilo misalnya gitu. Berarti kan rata-rata dalam 1 bulan saya harus turun antara 1 sampai 2 kilo. Ya kan. Betul. Nah itu kira-kira achievable gak ya buat saya? Mampu gak? Mampu gak ya diri saya? Dengan sumber daya yang saya miliki. Sumber daya ini gak cuma badan saya tetapi juga waktu untuk mengelola misalnya harus dengan olahraga dan sebagainya. Itu saya mampu gak? Gitu. Kalau gak mampu ya jangan bikin segitu.
sedikit direndahkan. Iya, standarnya sedikit diturunkan begitu supaya apa? Kita nggak frustrasi. Oh iya betul, karena memang pasti banyak orang kalau punya target segitu nggak kecapai malah kembali jadi frustasi. Itulah. Waduh. Jadi rasanya kok aku udah tiap hari olahraga tapi kok nggak turun-turun misalnya gitu. Nah ternyata kita ada hal yang lain nih yang ternyata berpengaruh. Misalnya kita masih begadang kalau malam misalnya gitu. Begadang kan, sambil nyemil. Nah itu dia, nyemilnya apa? Mie goreng ya kan? Martabak. Waduh, nah itu. Jadi gak achievable. Betul, gitu malah kan. Sulit terrealisasikan. Betul, jadi itu segala sesuatu yang memang itu kita refleksikan dulu, hal-hal itu adalah hal yang realistis untuk kita capai gitu kan. Nah kuncinya gimana supaya kita tahu bahwa hal-hal itu realistis untuk kita capai atau tidak? Ya kita harus mengenali diri kita dulu. Betul. Diri kita sendiri gitu kan. Jangan mengikuti orang lain. No, gak usah. Ini kan it's all about me gitu. Iya, resolusi diri kita sendiri gitu, bukan punyanya orang lain. Orang lain boleh misalnya punya juga resolusi yang lain. Tetapi mungkin kita bisa bilang nih ya, wah bagus nih resolusinya gitu kan. Oke, nggak apa-apa, tetapi kita harus tetap terapkan dalam diri kita sendiri. Is it fair enough untuk diberlakukan pada diri saya atau tidak gitu kan. Betul, karena memang resolusi setiap orang pun berbeda-beda. Bisa gitu. Berbeda-beda. Gak bisa kita terapkan juga sama diri kita sendiri gitu ya. Benar sekali. Nah teman-teman Sobat Dua, ini tadi sudah kita mungkin ada beberapa ngobrol. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke kata huruf R. R ini berarti relevan. Iya. Relevan nih apakah memang itu ada kaitannya dengan yang tadi sebelum kita achievable? Achievable tadi kan bisa dicapai. Ya. Relevan ini berarti tujuan atau hal yang akan kita capai itu, yang kita jadikan target yang akan kita capai itu betul-betul sesuai dengan tujuan kita, yang menjadi fokus kita, yang relevan dengan diri kita. Ya, apa yang relevan dengan diri kita? Nah ini bisa masing-masing berbeda-beda gitu. Betul. Ya kalau mahasiswa, ya ini kembali lagi contohnya karena Sobat Dua ini kan mahasiswa ya. Semua. Ya. Nah kalau mahasiswa ya seharusnya yang menjadi relevan apa? Perkuliahan dong. Betul, perkuliahan. Ya kan, meskipun tidak bisa dipungkiri yang namanya organisasi atau pelayanan ataupun mungkin kegiatan lain di luar perkuliahan bisa sekeranjang nih, bisa banyak gitu. Banyak banget. Banyak sekali ya kan. Nah akhirnya apa? Harus memilih enggak? Pasti harus memilih. Mana yang lebih prioritas? Betul. Gitu. Nah inilah. Mana yang kemudian akan kita jadikan yang paling relevan gitu. Kalau kita membuat metode ini tetapi yang kita pilih adalah yang enggak terlalu penting sebetulnya buat diri kita. Ya nanti enggak akan berhasil gitu sebetulnya. Karena tujuan kita bisa jadi nggak sesuai dengan target kita yang menjadi peran kita sekarang gitu. Oke, berarti dari semua yang kita kerjakan, kita harus memilih mana memang itu relevan untuk resolusi yang akan kita jalankan. Betul. Berarti misalnya kita sudah memilih satu hal yang dikesampingkan ini, apakah boleh dijalankan juga atau memang harus porsinya dikurangkan gitu? Nah itu, ini berkaitan dengan prioritas ya berarti ya lagi akhirnya berkaitan dengan prioritas. Jadi akan dipilih yang mana gitu kan, mana yang lebih relevan gitu kan. Nah itu kembali kepada masing-masing sebetulnya. Ya ada yang merasa bahwa ya pokoknya aku tuh kupu-kupu. Kuliah pulang gitu kan. Yang penting nanti pulang di rumah aku ngerjain tugas gitu ya. Ada yang kura-kura. Kuliah rapat gitu kan. Sampai lu lagi di mana-mana di semua organisasi sampai bosen kamu terus ada di sana gitu kan. Nah ini kita kembalikan, kalau tadi kita bicara tentang SMART tadi kan sudah ada spesifik, measurable gitu kan, achievable. Ini terkait dengan itu, apakah memang kalau kita jalani semua itu achieve gak sih sebetulnya? Dengan sumber daya yang kita miliki, apakah kalau kita ikutin semua nih gitu ya, itu benar-benar semua akan nilainya outstanding semua enggak gitu.
gitu. Apakah akan baik juga untuk kita semua? Nah, gitu. Ini akhirnya kembali pada siapa? Diri kita sendiri. Makanya memang pengenalan akan diri kita sendiri itu penting. Sumber daya yang kita miliki, apa yang menjadi passion kita, hal-hal yang memang betul-betul kita senangi, sehingga itu tuh akan membuat kita jatuh cinta gitu untuk melakukan itu setiap kali gitu ya. Nah itu termasuk juga peran saya sekarang, misalnya saya sebagai mahasiswa, peran saya apa, tugas saya apa yang paling utama. Nah ini hal-hal ini kembali kepada diri kita sendiri sebetulnya. Kalau ditanya itu penting nggak gitu ya mengikuti organisasi? Kalau menurut saya penting gitu. Tetapi kan itu dikembalikan kepada masing-masing. Itu jawaban saya. Jawaban yang lain mungkin teman-teman Sobat Dua ada yang mengatakan nggak penting ah. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu uang, misalnya. buang tenaga. Gitu. Nah itu kembali lagi kepada diri masing-masing gitu ya. Oke mungkin saya lebih memilih ini kuliah pulang karena saya di rumah saya bisa kemudian membuat penelitian sendiri, tulisan-tulisan sendiri yang kemudian bisa saya publish di jurnal-jurnal dan itu bisa mengangkat nama saya. Ya nggak apa-apa kalau memang passionnya itu. Resolusinya di situ berarti. Resolusinya berarti di situ. Yang relevan buat dia ya itu gitu kan. Yang relevan buat dia belum tentu relevan buat kita dan buat orang lain juga. Oke, makanya dia memprioritaskan hal itu pada di kegiatannya sendiri gitu. Benar. Ya, jadi kita tidak bisa menjudge orang, kamu nih kuliah pulang, sedangkan yang satu kuliah rapat. Kamu tuh gini terus, gini. Passionnya beda-beda. Iya, nggak bisa kita ngejudge karena kan setiap orang punya preferensi, setiap orang punya pilihan masing-masing begitu ya. Iya. Nah, yang penting itu tadi kembali lagi apa sih sebetulnya yang menjadi fokus? Kesamaannya apa? Sama-sama mahasiswa. Betul. Fokusnya apa? Menyelesaikan kuliah gitu kan. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi irisannya di sana. Iya, betul. Gitu. Oke, terus sekarang kita masuk yang terakhir itu time bound. Ya. Itu artinya batas waktu, betul Mbak? Betul, batas waktu. Batas waktu artinya apakah resolusi ini tidak bisa berjalan terus atau gimana itu? Ya, artinya kita punya mindset dalam diri kita bahwa untuk mencapai target itu ada batasan waktunya. Oke, contohnya tadi kayak apa ya? Mungkin kita ingin berat badan. Iya, misalnya gitu ya dalam tadi ya. Jangka waktu dalam setahun. Jangka waktu sekian ya, setahun. Ya itu time bound kita. Oke, berarti memang resolusi ini tidak bisa secara kontinu. Gitu. Kalau kemudian yang targetnya tadi akan sama ya bisa aja. Kita lanjutkan, bisa ada keberlanjutan gitu ya. Tetapi kalau kaitannya di sini adalah tentang bagaimana kemudian kita kalau punya batas waktu yang jelas, lalu kita juga punya fokus dan motivasi kita juga mengarah ke sana. Ya. Bayangkan kalau oke, aku mau turunin berat badan gitu ya. Berapa? Ya pokoknya turun. Seberapapun misalnya. Gitu. Jalan kalau kayak gitu. Ya kan? Waktunya berapa lama? Ya nggak tahu. Pokoknya tak jalani aja gitu. Nah itu pasti nggak akan mencapai target gitu. Jadi harus ada waktu. Tenggat waktunya berapa sih? Nah ini memang kalau tadi kembali ke definisinya, resolusi itu kan komitmen, janji diri kita sendiri untuk memperbaiki diri kita, mengupgrade diri kita sendiri. Nah makanya kalau ada time bound, ada waktu yang akan kita targetkan gitu, maka ya itu membantu kita sebetulnya untuk memacu dan mengelola juga sumber daya kita. Ya kan? Oh ternyata aku berarti tadi kalau misalnya turun 20 kilo gitu ya. Tadi berarti dalam 1 bulan sekitar 1 sampai 2 kilo. Ya. Nah itu kan bisa dikejar enggak gitu kan. Kalau memang secara bisa kita anggap itu achievable misalnya gitu kan. Dan terukur kan sebenarnya. Spesifik juga, relevan itu memang yang saya tuju sekarang itu. Kalau misalnya tanya ke saya misalnya gitu ya. Nah time boundnya kemudian kan di breakdown per bulan berarti 1 sampai 2 kilo nih. Bisa nggak ya? Jangan sampai nanti terus kemudian ya udahlah nanti tahu-tahu nanti bulan ke 6-10 kilo, bulan ke 12 dirapel gitu kan. Nah itu apa efeknya sebetulnya?
Malah memperburuk. Memperburuk, kita sebetulnya jadi tidak sehat. Ya. Turunnya jadi tidak alami, tidak sehat gitu kan. Nah ini seperti itu. Jadi terkait dengan tenggat waktu sebetulnya. Kembali itu akan membantu kita untuk kita mengelola dan kita fokus kemudian. Oh kalau segini berarti antara 1 sampai 2 kilo nih berarti. Berarti apa yang harus aku lakukan untuk bisa dalam 1 bulan itu bisa menurunkan sekian gitu. Oke. Contohnya ambil kasus yang sama tadi ya Mbak. Iya. Kita menurunkan berat badan 20 kilo dalam setahun. Dalam sampai bulan ke-6 ada target yang tidak kita capai. Berarti kita perlu melakukan evaluasi gitu. Ya benar. Evaluasinya nih berarti kita harus mulai memperbaiki. Kita mempertanyakan diri kita sendiri berarti. Iya. Makanan kita sudah benar atau belum? Betul. Olahraga kita sudah tepat atau belum? Benar. Dan juga kebiasaan-kebiasaan yang lain bagaimana? Betul. Mungkin kita masih begadang terus, masih tidak memberikan istirahat kepada badan kita gitu kan. Ya memang harus dievaluasi. Harus tetap ada evaluasi. Harus ada evaluasi. Oke, baik. Nah itu kan kalau tadi contohnya menurunkan berat badan gitu ya. Nah kalau teman-teman mahasiswa terkait dengan itu tadi misalnya nilai gitu ya. Oh time boundnya misalnya saya akhir semester nilainya A semua gitu ya. Ternyata kok belum nyampe ke sana nih, gimana nih gitu kan. Harus dievaluasi. Harus dievaluasi, apa yang salah dari saya gitu ya. Mungkin kebiasaan belajar saya yang salah atau saya masih kebanyakan main game. Saya tipenya deadliner misalnya gitu ya. Prokrastinasi sejati gitu yang selalu menunda-nunda misalnya gitu. H-1 baru kerjain. H-1 dan nanti aja sistem kebut semalam misalnya. Nanti semua dipelajari belakangan misalnya gitu. Atau semua dikerjakan belakangan. Nah ini kalau kita tetap mau menjadi pribadi yang lebih baik dengan resolusi yang sudah kita buat. Ya kita harus selalu mengevaluasi diri, berefleksi. Bener gak ya dengan apa yang sudah aku kerjakan ini gitu. Sudah cukup gak ya? Ini memang mengarahkanku pada resolusi yang aku ingin capai. Oke. Gitu. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Nah mungkin ini ada pertanyaan terakhir yang harus saya tanyakan ke Mbak Dewi. Baik. Sebenarnya apakah ada hal baik yang bisa kita terapkan sebagai mahasiswa untuk mewujudkan resolusi yang sudah kita rancang selama mungkin untuk 1 tahun ini yang berjalan gitu. Hal baik apa yang bisa kita terapkan gitu? Iya, ini simple sebetulnya tetapi membantu, yaitu membuat time schedule. Jadwal harian gitu ya. Dalam sehari-hari ini aku akan ngapain aja gitu. Nah time schedule ini mestinya kemudian berisi hal-hal yang menjadi prioritas kita. Oke, berarti kayak mungkin jadwal kegiatan kita sehari-hari. Bisa begitu ya kan, jadwal yang menjadi prioritas kita. Mana yang lebih prioritas misalnya, mengerjakan tugas atau main game? Tugas. Yakin? Oh di sini depannya ngomong tugas. Oh di depan di kamera bilangnya tugas gitu ya. Nanti di belakang nggak tahu nih ya teman-teman sobat dua. Nah ini yang menjadi prioritas kita harus memang betul-betul kita temukan dulu gitu loh. Mana hal ini membantu kita sebetulnya juga untuk memetakan diri kita sendiri. Aku nih udah fokus belum ya pada prioritasku yang sebenarnya gitu. Dalam coba aja bikin dalam 1 hari 24 jam. Dari mulai bangun, terus kemudian apa yang teman-teman lakukan? Ngerapiin tempat tidur. Pegang HP. Judulnya sih pegang HP doang gitu, tapi nanti sampai tahu-tahu udah jam 10 pagi gitu. Betul. Itu berarti banyak yang kelewat. Wasting time gitu kan. Kita sudah menghabiskan waktu. Saya bukan mengatakan untuk hal-hal yang nggak perlu ya, tetapi menghabiskan waktu untuk mungkin hal ini nggak terkait dengan prioritas kita gitu kan. Nah coba dibuat hal itu. Lalu kita evaluasi. Kira-kira apa yang sudah aku lakukan seharian ini nih. Mana aja sih yang menjadi prioritasku. Mana yang memang ini membantuku untuk mencapai tujuanku sebagai mahasiswa. Ya kan, kalau ada yang enggak ya mohon dipikirkan kembali nih untuk dicoret dulu. Coret atau dieliminasi gitu ya. Nah terus pertanyaannya nanti jadi muncul. Berarti gak boleh dong kita
rekreasi gitu ya. Iya, kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi atau me time gitu ya kan kalau kata anak-anak zaman now. Boleh gitu. Tetapi itu bukan menjadi yang utama. Ya kalau dalam 24 jam ya berarti bukan itu kemudian 6 jam sendiri itu me time-nya, pegang HP 6 jam sendiri untuk scroll-scroll TikTok dan sebagainya gitu kan. Nah ini bisa dievaluasi lagi gitu. Boleh gak apa-apa, tetapi nah ini kalau bicara tentang manajemen waktu gitu ya, ada teori lagi nih ABCD gitu ya. Nanti bisa kapan-kapan kita sharingkan gitu. Tapi ABCD ini yang prioritas A, ya itu yang harus kita berikan porsi sepenuhnya terbesar dalam waktu kita. Ya. B itu adalah yang ya itu penting, kemudian kita lakukan itu juga nggak terlalu mengarah pada tujuan, tapi ya masih bisa kita lakukan. Yang C itu hal-hal yang sebenarnya nggak usah, itu nggak apa-apa loh gitu. Kadang-kala tuh kita yang nggak usah nggak apa-apa itu justru malah, nah itu penting nggak penting itu justru malah yang jadi utama nih. Nah ini yang harus kita petakan gitu. Itu sih yang pertama menurut saya. Jadi bikin time scheduling harian ini membuat kita, membantu kita untuk mengenali juga sebenarnya sehari-hari ini aku udah ngapain aja ya. Aku udah sesuai dengan prioritas harianku nggak sih yang kulakukan gitu. Ya. Nah itu mengajari kita untuk makin mengenal juga terhadap diri kita sendiri. Oke. Itu yang pertama. Kemudian hal-hal baik gitu ya yang menurut saya ini perlu juga untuk kita terapkan saat ini itu adalah don't compare ourselves to others. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Iya. Kenapa? Nanti kan ujung-ujungnya wah resolusimu kok gini, aku tak ikut kamu aja deh. Aku kayaknya gini-gini. Padahal kapasitas dirinya berbeda. Itu kapasitas diri kita berbeda, kepribadian kita bisa berbeda dengan orang lain. Kemudian iya Tuhan menciptakan kita juga sudah berbeda-beda gitu kan. Sudah enggak perlu untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi keberhasilan orang lain. Biasanya kalau kayak gitu membuat kita apa? Melihat orang lain misalnya di sosial media lalu iri jadinya. Nah jadi iri, jadi membuat kita nggak bersyukur gitu ya. Lebih kerennya lagi bikin insecure gitu ya. Betul. Baru lihat-lihat sosial media terus bikin insecure. Nah ini habis itu moodnya rusak lagi. Malas ngapa-ngapain, mager lah ini itu segala macam. Akhirnya apa? Tujuannya untuk hari itu tidak tercapai. Bagaimana? Apa kabar resolusinya? Gitu kan. Jadi nggak usah membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi menjadikan acuan untuk kita lebih semangat boleh. Boleh kalau itu, tetapi bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Betul. Kalau mau ya kita bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Iya. Apa maksudnya? Apa yang sudah kita lakukan kemarin? Aku sudah menjadi pribadi yang lebih baik nggak sih dari kemarin? Misalnya kemarin, aku kemarin masih berbuat tidak jujur, misalnya apapun itu bentuknya gitu ya, bisa yang ini yang itu segala macam, tapi berbuat tidak jujur. Nah besok atau hari ini aku komitmen nih untuk aku memperbaiki diriku berbuat jujur. Nah itu aja, nanti lama-lama kebiasaan ini akan tertanamkan dan kita akan biasa gitu akhirnya karena kita sudah mencoba untuk melakukan itu. Iya betul. Gitu. Lalu menurut saya hal-hal baik lagi yang bisa kita terapkan, kita berada pada lingkungan yang positif, surrounding ourselves with positive people or positive vibes. Karena lingkungan pasti mendukung ya. Iya dong, lingkungan pasti sedikit banyak akan mempengaruhi kita. Mempengaruhi perilaku kita juga. Mempengaruhi perilaku kita, bisa juga mempengaruhi pengambilan keputusan yang kita lakukan. Betul. Nah maka ya teman-teman Sobat Dua ini kan pasti sudah bisa melihat-lihat gitu ya. Wah ini temanku yang kayak gini kayaknya vibes-nya positif banget nih gitu kan. Yang ini kok kayaknya nanti dulu. Ntar dulu deh agak-agak dark gitu misalnya gitu ya. Nah ya teman-teman itu terlibatlah pada situasi yang memang itu positif. Dan itu akan membantu kita kemudian juga menjadi tertularkan nih aura-aura positifnya
Gitu. Berarti kita harus mendekati orang positif dan juga mengurangi yang kurang positif. Ya. Betul. Ya, dan yang terakhir ya tetap fokus pada tujuan kita, tujuan masing-masing apa. Saya yakin yang namanya mahasiswa dimanapun itu sebetulnya tujuan utamanya ya pasti akan adalah mendapatkan gelar sarjana. Pasti. Ya, dengan naik turunnya perjuangan yang dialami, strugglingnya seperti apa gitu ya. Semua memiliki fokus yang sama, yaitu adalah meraih gelar sarjana. Nah, cobalah untuk selalu menyadari itu setiap hari. Oh ya, apa yang kulakukan setiap hari ya berkaitan dengan pencapaian tujuanku, fokusku ya itu tadi. Apapun yang kita lewati kita jalanin aja. Ya, benar. Oke. Gitu kira-kira. Makasih Mbak. Nah, gak terasa nih udah hampir setengah jam kita ngobrol di sini Mbak. Oh iya. Ngobrol setengah jam. Nah, mungkin saya mengucapkan makasih untuk Mbak Dewi udah bersedia menjadi bintang tamu pada hari ini. Dan mungkin kedepannya mungkin kita bisa membahas lebih banyak topik lagi. Ya, mungkin teman-teman Sobat 2 bisa pas waktunya ya. Ya, dipasin lah Mbak. Dipasin. Mungkin Sobat 2 nanti bisa komen di kolom komentar mau ngobrolin tentang apa sih dengan Mbak Dewi gitu. Nanti kita bisa langsung komen dan mungkin kita langsung bicarakan dengan Mbak Dewi. Dan mungkin bisa jadi episode berikutnya. Nah, mungkin segitu aja dari saya Timothy dan juga ada Mbak Dewi yang ada di sini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya dan juga sampai jumpa.